Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara peserta pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang saya banggakan, sebagaimana pembelajaran kita yang lalu telah mengkaji tentang periode hijrah Nabi Muhammad SAW, atau lebih tepatnya kaum muslimin, hijrah yang pertama itu ke Habasyah. Terjadi dua periode, Habasyah pertama dan Habasyah kedua. Dan kemudian Nabi SAW juga pernah mencoba untuk hijrah ke Taif. Namun berdasarkan sejarah, beliau tidak mendapatkan respon yang positif dari masyarakat Taif, malah mendapatkan respon yang membuat beliau bersedih. Namun beliau tidak berputus asa dalam memperjuangkan atau mendakwahkan agama Islam di muka bumi. Selanjutnya kita masuk kepada kajian atau materi tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, yang mana Rasulullah SAW hijrah ke Madinah setelah semua kaum muslimin atau hampir semuanya kaum muslimin berangkat pergi ke Madinah, dan Rasulullah SAW bersama sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kemudian juga hijrah ke Madinah. Nah, saudara, dalam hal ini kita akan lihat bagaimana persiapan hijrah Rasulullah SAW, kemudian bagaimana strategi yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar untuk bisa lolos dari kejaran kaum kafir Quraisy pada waktu itu, dan kemudian bagaimana proses perjalanan beliau ke Madinah dan apa hikmah dan pelajaran dari peristiwa hijrah ke Madinah ini. Baik saudara, Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat disebutkan Abu Bakar bersiap-siap hijrah ke Madinah, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Diamlah kamu di tempatmu, sesungguhnya aku berharap semoga aku mendapat izin untuk berhijrah." Abu Bakar berkata, "Sungguh demi bapakku sebagai tebusan, apakah benar Tuhan mengharapkan itu?" Beliau bersabda, "Ya benar." Maka Abu Bakar berharap dalam dirinya bahwa dia benar-benar dapat mendampingi Rasulullah SAW berhijrah. Maka dia memberi makan 2 hewan tunggangan yang dimilikinya dengan dedaunan samur selama 4 bulan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dari riwayat ini dapat kita lihat bahwa Abu Bakar yang pada awalnya hendak berhijrah pergi ke Madinah, namun ditahan oleh Rasulullah terlebih dahulu untuk beberapa waktu, dan bersama beliau nanti hijrah di belakangan. Saudara, kemudian sebagai suatu pekerjaan yang besar dan teramat berat, maka pekerjaan ini membutuhkan persiapan. Nah, bagaimana planning dan manajemen yang dilakukan oleh Abu Bakar pada waktu itu? Yang pertama, menyiapkan kendaraan dalam perjalanan jauh dan penuh dengan misi yang luar biasa. Tentu harus kendaraan yang sehat, yang tangguh, dan tidak banyak kendala di perjalanan. Beliau juga menyiapkan penunjuk jalan ya dalam perjalanan, yaitu seorang penunjuk jalan atau bahasa sekarangnya itu tour guide, Abdullah bin Uraikith ya. Dan beliau juga menyiapkan penggembala guna mendukung proses hijrah ya. Penggembala yaitu seorang yang bernama Amir bin Fuhairah. Dan beliau juga mengutus salah satu putrinya, Asma binti Abu Bakar, mengantar makanan ke tempat beliau bersembunyi bersama Rasulullah SAW di Gua Sur. Maka pengorbanan Abu Bakar dalam mengerahkan keluarga, tenaga, dan orang-orangnya dalam melindungi Nabi Muhammad SAW dan melindungi dakwah Islam itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Maka hijrah ini bukan dilakukan secara serampangan, tapi membutuhkan strategi, karena strategi merupakan supaya manusia kemudian dimudahkan mendapatkan keberhasilan
dalam prosesnya. Saudara, maka hikmahnya persiapan dan kesiapan adalah satu tanda ciri kepemimpinan yang sukses ya dan terukur dan berusaha untuk mencapainya dengan menghindari kerugian sekecil-kecilnya. Jadi strategi yang dilakukan Abu Bakar itu betul-betul meminimalisir risiko yang akan muncul dalam menjalankan misi yang mulia tersebut. Kemudian penuh rintangan, halangan, onak dan duri tentu memerlukan ketokohan yang kapasitasnya luar biasa terlatih dengan baik. Dan menempuh perjalanan itu memerlukan pendamping. Maka Rasulullah SAW telah mempersiapkan pendamping yang terbaik dalam hijrah ini, yakni dia adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian saudara, bagaimana dengan orang kafir Quraisy? Mereka melakukan makar, ya, makar berupaya untuk melakukan upaya untuk mencegah, menghalangi, mencari hidup-hidup dan menemukan Nabi SAW. Ya, dan mereka karena takut sekali, ya, Nabi berhijrah, karena dengan berhijrahnya Nabi itu tentu kaum muslimin akan kuat dan semakin kuat sehingga mereka takut dikalahkan. Maka kafir Quraisy melakukan rapat di Darun Nadwah, ya, dan orang kafir pun melakukan planning dan strategi, ya. Dan pada waktu itu iblis juga merupai seorang tua dari Najd yang iblis itu memberikan usulan, ya, setelah semua orang kafir Quraisy pada waktu itu merapatkan bagaimana cara menghentikan dan membunuh Nabi Muhammad SAW sehingga Bani Hashim tidak mampu untuk menuntut balas. Nah, maka sebagian mengatakan iblis yang mengusulkan bahwa Abu Jahal mengusulkan agar semua suku-suku mengutus pemudanya, ya, untuk terlibat dalam upaya membunuh Nabi Muhammad, dan itu dijurubicarai oleh Abu Jahal menurut pendapat. Maka saudara, turunlah perintah hijrah kepada Nabi Muhammad SAW. Di lain waktu turunlah perintah, di lain tempat turunlah perintah hijrah kepada Nabi Muhammad SAW. Urwah berkata, Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu hari di tengah siang ketika kami sedang duduk di rumah Abu Bakar, tiba-tiba ada orang berkata kepada Abu Bakar, ini ada Rasulullah datang pada waktu yang sebelumnya tidak pernah beliau datang kepada kami pada waktu seperti ini. Maka Abu Bakar berkata, Bapak ibuku menjadi tebusan untuk beliau. Demi Allah, tidaklah beliau datang pada waktu seperti ini, melainkan pasti ada urusan penting. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW datang lalu minta izin, lalu beliau dipersilahkan masuk. Maka kemudian beliau masuk dan berkata kepada Abu Bakar, perintahkan orang yang ada di dalam rumahmu untuk keluar. Maka Abu Bakar berkata, mereka itu dari keluarga Tuhan juga, bapakku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah. Beliau lalu berkata, sungguh aku telah diizinkan untuk keluar berhijrah. Maka Abu Bakar bertanya, apakah aku akan menjadi pendamping? Demi bapakku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, ya benar. Abu Bakar berkata, demi bapakku sebagai tebusanmu, ambillah salah satu dari unta tungganganku ini. Rasulullah bersabda, harus dengan harga. Aisyah berkata, maka kami mempersiapkan untuk keduanya dengan baik dan kami buatkan bagi keduanya bekal makanan yang kami simpan dalam kantung kulit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya, saudara, ini perkiraan lokasi rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, di Makkah pada waktu itu belum sepadat seperti yang sekarang. Jadi di sini ada Darul Abu Bakar, ya, Darul Abu Bakar Siddiq. Kemudian kalau kondisi foto di zaman sekarangnya itu lebih kurang seperti ini, ya, bangunan yang ada di situ. Dan kemudian bagaimana proses hijrah Rasulullah SAW, ya, atau kronologi ketika beliau akan berhijrah, yaitu setelah di lain tempat, di lain waktu, kaum kafir Quraisy
telah mengepung rumah Nabi SAW. Maka Ali tidur di tempat tidur Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW keluar sembari menabur pasir di kepala orang-orang yang mengepung beliau tersebut. Ya, dan ini berdasarkan ayat firman Allah, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Maka seluruh orang-orang kafir Quraisy yang mengepung pada waktu itu tertidur, saudara. Saat mereka bangun, maka mereka melihat sosok Ali yang berada di tempat tidur Nabi menggunakan selimut hijau dari Hadramaut. Nah, padahal tadinya mereka melihat, mengintip bahwa yang tidur di situ adalah Nabi Muhammad, tapi ketika mereka terbangun, yang terlihat adalah Ali bin Abi Thalib yang ada di situ. Maka kafir Quraisy itu mengira Ali itu sebagai Nabi, sehingga tetap mengepung hingga pagi. Jadi terkecoh mereka, saudara. Dan pagi hari mereka diberitahu bahwa Nabi telah pergi. Kemudian mereka masuk, mendobrak pintu dan mendapati bahwa Ali yang sedang tidur, dan mereka pun memukuli Ali sedemikian rupa. Maka hikmah dan pelajaran di sini adalah keberanian seorang pemuda yang bernama Ali bin Abi Thalib melakukan pengorbanan besar demi agama. Bahkan bisa saja pada waktu itu Ali kehilangan nyawa mengingat kebengisan sifat-sifat orang Quraisy, kafir Quraisy pada waktu itu. Namun dengan azan Allah, Allah masih menyelamatkan nyawa beliau. Nah, selanjutnya saudara, dan itu Ali masih berusia tergolong muda, sekitar 21 sampai 23 tahun. Kalau disebutkan sekarang itu masih kategori generasi muda, generasi milenial begitu. Selanjutnya, saudara, ketika kaum kafir Quraisy membuat makar, maka Allah juga memiliki makar, dan wallahu khairul makirin. Gagal makar orang Quraisy tersebut diabadikan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 30. Wa idza yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya. Maka saudara, kemudian kita lanjutkan bagaimana kronologi hijrah Rasulullah SAW ke Madinah bersama Abu Bakar pada waktu itu. Maka 3 hari kemudian sampailah beliau di Gua Sur. Maka Abu Bakar tetap menjaga Nabi SAW di dalam persembunyian di dalam gua, dan Amir bin Fuhairah mengembalakan domba di sekitarnya untuk melihat situasi, ya, sekaligus menjaga, memantau situasi yang ada di sekeliling Gua Sur pada waktu itu. Kemudian Amir bin Fuhairah tidak lupa untuk menghapus jejak kaki Rasulullah dan Abu Bakar, termasuk jejak kakinya sendiri dengan jejak-jejak domba gembalaan. Kemudian mensuplai ransum susu selama Nabi SAW berada di dalam gua. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar, putra dari salah seorang dari Abu Bakar, juga berkontribusi dalam hal ini. Siang ia mencari berita di Makkah, malam hari ia menginap di Gua Sur untuk menyampaikan informasi yang didapatnya di Makkah. Maka saudara, ini adalah kepiawaian Rasulullah dan Abu Bakar dalam memilih orang, yaitu pemuda dalam Islam. Maka hijrah itu sekali lagi saudara memerlukan strategi, memerlukan upaya khusus guna kelancaran proses hijrah tersebut. Maka bagaimana juga ketika kaum kafir Quraisy ternyata juga tiba di Bukit Sur tersebut, saudara, maka dengan pertolongan Allah, mulut gua Sur tersebut kemudian tertutupi sarang laba-laba, sarang merpati, dan lain-lain, sehingga mengesankan bahwa gua tersebut tidak ada manusia di dalamnya. Maka saudara, inilah
peta lokasi, ya, peta lokasi kira-kira lokasi Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram, kemudian ini arah ke Madinah, arah ke utara Jazirah Arab, dan arah ke selatan itu Yaman, ya, Yaman. Maka Rasulullah hijrah ke arah utara ke Madinah, tapi dalam sejarah dikatakan beliau mutar dulu jalannya, tidak seperti jalan yang dilakukan orang-orang pada masa itu. Nah, dan di sini ada, ya, Jabal Sur, ya, Jabal Sur. Jadi Rasulullah tidak langsung ke arah utara, arah Madinah, tapi berbelok dulu, mengitari ke arah selatan, ya, dan menginap dalam riwayat 3 malam di Jabal Sur. Nah, kemudian, nah ini Bukit Sur yang bisa dilihat pada foto di zaman ini, ya. Nah, kemudian gua tersebut berada di antara celah-celah batu. Celah-celah batu yang itu memang untuk akses ke dalamnya itu butuh usaha yang cukup ekstra supaya bisa selamat di dalamnya. Dan ini, ya, posisi batu-batu besar yang itu menjadi tempat persembunyian Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar pada waktu itu. Nah, dan ini di dalam goa tersebut lebih kurang seperti ini, dan terdapat mulut goa di depannya, di ujungnya, dan mulut itu bisa dimasuki orang, ya, mungkin dengan cara merundukkan badan atau merangkak dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalamnya juga bisa Rasulullah dan sahabatnya pada waktu itu untuk membaringkan tubuh. Ya. Nah, ini dokumentasi yang bisa kita lihat seperti apa Gua Sur yang terdapat di Bukit Sur tersebut. Nah, maka saudara, Allah bersama kita ini adalah ungkapan Nabi Muhammad SAW dalam menyabarkan sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang kafir musyrikin Makkah mengeluarkannya dari Makkah. Sedang dia adalah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu itu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah berserta kita." Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi saudara, dalam surah At-Taubah ini dapat kita lihat bagaimana peneguhan dari Allah terhadap Rasulullah SAW menjalani proses hijrah yang amat berat tersebut dengan memberikan kesabaran dan kekuatan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW kemudian menyabarkan sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Maka hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari kronologi itu adalah Nabi SAW keluar pada waktu akhir malam, kemudian mengarah ke jalur selatan, ke arah Yaman. Jadi menunjukkan keindahan rencana, pengetahuan yang sempurna tentang masalah yang ada, dan mempelajari dan membaca apa yang kira-kira yang ada di benak musuh. Ya. Kemudian mengapa Umar berhijrah terang-terangan dan Nabi SAW berhijrah secara sembunyi-sembunyi? Ya. Umar berhijrah atas nama pribadi dan bertanggung jawab atas dirinya pribadi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW berhijrah atas nama pemimpin dakwah, pemimpin umat pada waktu itu, dan bertanggung jawab terhadap seluruh umat beliau. Ya, perbuatan Umar disebut bukan hujah, sedangkan perbuatan Nabi SAW adalah dalil dan hujah. Ini pendapat yang disampaikan oleh seorang penulis sirah atau sejarah dalam Islam, yaitu Syekh Munir Al-Ghadban. Maka selanjutnya, saudara, bertolaklah Nabi SAW ke Madinah dalam
dalam pendapat para ahli sejarah itu diperkirakan tanggal 1 Rabiul Awal, ya. Dalam buku Rahiqul Maktum karangan Safiur Rahman Al-Mubarakfuri disebutkan tanggal 1 Rabiul Awal. Asma binti Abu Bakar, ya, yang sedang hamil besar mengantar makanan ke atas bukit. Dan Rasulullah SAW dan Abu Bakar berkendaraan 2 ekor unta yang telah disiapkan oleh Abu Bakar. Abdullah bin Uraikid yang masih musyrik sebagai penunjuk jalan. Nah, ini saudara salah satu hujah bahwa boleh mengambil tenaga orang kafir asalkan yang dapat dipercaya dan tidak membahayakan agama. Nah, kondisinya waktu itu Abdullah bin Uraikid termasih menjadi orang musyrik, namun sudah diambil oleh Abu Bakar karena dia memang profesional sebagai penunjuk jalan. Selanjutnya, saudara, inilah gambaran peta perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Ya, sebelumnya memutar dulu melalui arah Yaman atau memutar ke arah selatan. Ya, yang rute yang berwarna hijau ini adalah rute yang dijalani oleh Rasulullah SAW beserta Abu Bakar dalam proses hijrah. Sementara rute yang berwarna coklat ini adalah perjalanan atau rute perjalanan yang umum pada waktu itu. Ya, jadi saudara, jadi betul-betul jalannya itu tidak sama untuk menghindari Rasulullah dan sahabatnya disusul atau ditangkap oleh orang kafir Quraisy. Jadi jalan itu betul-betul bukan jalan umum yang mereka lalui. Nah, dan ini dipandu oleh seorang penunjuk jalan yang waktu itu masih musyrik namanya Abdullah bin Uraikid. Ya, jadi saudara, nyaris jalanan ini hanya beberapa kali terpaksa harus terjadi persimpangan dengan jalan yang biasa. Nah, namun di sini kepiawaian dari strategi Abu Bakar dan Rasulullah diperintahkan kepada pengembala domba untuk menghapus jejak-jejak kaki mereka dengan jejak-jejak gembala domba. Nah, jadi dan kondisinya perjalanan itu berat, saudara-saudara. Ya, kalau kita lihat pada foto terkininya, yaitu dipenuhi oleh bukit-bukit tandus dan jalanan yang penuh berbatu, ya, jalanan penuh berbatu dan dengan cuaca yang ekstrim. Jadi, masya Allah, ini memang perjalanan yang berat dan betul-betul membutuhkan perjuangan, kesabaran dan kekuatan dari orang yang melaluinya. Maka hikmah dan perjalanan ini kaum musyrikin yang musuh Nabi dan mendustakannya tidak mendapatkan seorang pun yang lebih amanah dibandingkan dengan Rasulullah SAW untuk menitipkan hartanya. Ya, jadi secara bermasyarakat kaum kafir Quraisy itu tetap masih percaya bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang amanah, orang yang paling bisa dipercaya untuk menitipkan hartanya. Namun karena kesombongan dan takut akan kehilangan posisi lah, mereka kemudian mengingkari dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kebiasaan penguasa zalim mengejar orang-orang yang berdakwah, orang yang menyampaikan ajaran Islam yang lurus, itu memang sudah terjadi sejak zaman dahulu, termasuk di zaman Nabi Muhammad SAW, di mana orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokohnya berusaha untuk mengejar dan mencelakai Nabi Muhammad SAW. Nah, namun kepiawaian Rasulullah menempatkan potensi para sahabat, sehingga beliau tidak pernah keliru menempatkan pada posisi yang tersalahgunakan. Dan ini kalau dalam konsep manajemen dikenal dengan istilah the right man in the right place, ya, seorang yang tepat itu pada tempat yang tepat, ya. Maka Abu Bakar adalah contoh yang ideal dalam pengorbanan, maka ia berhak mendapatkan kedudukannya. Demikian juga anak-anaknya. Abu Bakar tidak hanya sendiri, tapi dia juga melibatkan anak-anaknya
Abdullah bin Abu Bakar dan Asma binti Abu Bakar, kemudian hartanya, kudanya, ya itu beliau sumbangkan untuk membantu dan menyelamatkan dakwah Rasulullah SAW. Ya. Dan bagaimana juga dengan keteladanan seorang pemuda yang bernama Ali bin Abi Thalib yang masih muda belia tapi sudah mampu ya mengorbankan dirinya demi Rasulullah SAW dan agama Allah. Padahal tantangannya luar biasa, saudara. Bisa saja nyawanya melayang, ya ditebas pedang orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu yang mengepung Nabi Muhammad SAW, dan kecewa ternyata yang beliau dapatkan adalah seorang Ali. Kemudian Rasulullah menggunakan seluruh sarana manusiawi yang memungkinkan dan tidak menyisakan sedikit pun. Ya. Namun kemudian Rasulullah juga menyadari bahwa tidak ada pertolongan yang lebih besar melainkan adalah pertolongan Allah. Setelah usaha-usaha duniawi dilakukan, tetapi hasilnya tergantung dari pertolongan Allah dan bimbingannya semata. Maka seorang muslim mencari sebanyak mungkin sarana tersebut dan bertawakal kepada Allah. Pertolongan dari langit meliputi Rasulullah SAW dan mukjizatnya tampak nyata. Kaum musyrikin tidak melihatnya ketika keluar dan terkecohnya mereka di mulut gua. Para pejuang atau para pendakwah yang ikhlas senantiasa mendapatkan dukungan dari Allah ketika terlihat sarana-sarana manusiawi telah habis. Inilah hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil supaya kita kemudian bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semangat berhijrah itu harus didukung dan ditopang oleh semangat perjuangan yang lillahi ta'ala, yang dilakukan dengan ikhtiar yang matang dan manajemen, serta melibatkan potensi-potensi yang ada dan menempatkan orang-orang pada tempatnya. Mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk kebaikan kita, kebaikan kehidupan dunia wal akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.